Shalom saudara-saudaraku, saat ini saya akan memberikan evaluasi terhadap gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara. Evaluasi yang pertama yang ingin saya utarakan adalah masalah gereja yang menerima adat versus gereja yang tidak menerima adat. Saudara, kalau kita coba teliti atau telusuri kedua bagian gereja ini, artinya gereja yang terima adat versus gereja yang tolak adat itu, bagi saya ada justru sama-sama menyimpang menurut saya, karena dua ekstrim yang berbeda. Yang pertama yang ingin saya katakan, gereja yang menerima adat. Nah, di sini dia menerima adat, tapi kebablasan, artinya saking menerima adat, akhirnya jadi menomorduakan Alkitab. Contoh sederhananya gini, saudara. Kita tahu memang dalam tradisi Batak itu, ya ziarah pasti dilakukan. Itu adalah adat. Bahkan banyak juga adat-adat suku lain melakukan hal itu. Tetapi yang ekstrimnya adalah saking menerima adat, akhirnya pergi ke kuburan dan berdoa meminta sesuatu dari orang yang meninggal itu. Atau ada juga mendoakan yang meninggal itu supaya masuk surga. Saudara, ziarah itu tidak salah. Bahkan Alkitab juga ajarkan itu. Tetapi yang sangat salah ialah ketika kita mendoakan atau meminta doa dari yang meninggal itu. Nah, itu evaluasi bagi gereja-gereja yang menerima adat. Artinya, jangan kebablasan. Akhirnya bisa menomorduakan Tuhan. Ya, itu untuk gereja yang menerima adat. Jangan kebablasan. Nah, demikian juga gereja yang menolak adat. Saking menolak adat itu, akhirnya segala sesuatu yang berunsur adat Batak semuanya dihilangkan. Saudara, jujur ya, manusia tidak bisa dihilangkan yang dari namanya tradisi atau adat. Manusia itu pasti mempunyai adat tersendiri. Contohnya, setiap hari saya pergi ke sekolah atau setiap minggu saya pergi ke gereja, itu juga adat, saudara. Adat itu artinya tradisi atau kebiasaan. Nah, demikian juga gereja-gereja yang menolak adat ini saking ekstrimnya, ulos aja tidak bisa dipegang, dibuang, dibakar, ekstrim sekali. Bahkan pergi ke ziarah juga tidak bisa, tidak boleh. Karena apa? Itu katanya menomorduakan Tuhan. Nah, yang ingin saya katakan adalah masalah evaluasi gereja yang menerima adat dan gereja yang menolak adat. Mari kita berjalan sesuai dengan apa kata Alkitab. Jangan kita berdiri pada ekstrim-ekstrim yang sangat menyimpang itu. Intinya, adat itu tidak salah selama tidak melanggar atau tidak menolak atau tidak, selama itu diizinkan oleh Alkitab, kira-kira seperti itu. Jadi adat itu tidak salah selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi standar hidup kita, baik itu standar moral, standar ya untuk mencapai kerajaan surga adalah Alkitab, ya, sola scriptura. Itu yang terpenting, saudara. Jadi yang pertama, gereja yang menolak adat versus gereja yang menerima adat, itu evaluasi. Yang kedua ialah gereja yang bertepuk tangan, ya, dengan gereja yang hohom kalau orang Batak bilang, atau hening. Nah, ini juga sangat ekstrim. Oh, kamu di gereja mana? Gereja, contohnya saya katakan gereja GPDI. Wah, itu gereja yang bertepuk tangan, yang berlompat-lompat ya. Nah, akhirnya wah, itu dianggap sesat. Nah, demikian juga gereja yang lain juga mengatakan, kamu di gereja mana? Gereja HKBP. Oh, gereja yang tidak ada Roh Kudus. Gereja yang hohom atau hening. Nah, di sini satu hal yang sangat perlu dievaluasi, saudara. Karena apa? Ini perlu kita berikan kebenaran. Saya memberikan sebuah ilustrasi gini, saudara. Ada laki-laki ketika mengungkapkan perasaannya kepada perempuan, ada sepertinya kaku gitu ya. Tidak bisa, agak romantis sekali. Tapi ada juga laki-laki ketika ini mengungkapkan perasaan kepada kasihnya dengan begitu romantisnya.
Nah, demikian juga antara gereja yang hohom tadi, yang hening tadi, dengan gereja yang bertepuk tangan tadi, tidak ada masalah di situ. Tergantung ekspresinya mengungkapkannya kepada Tuhan. Ada yang mengungkapkan perasaannya dengan bertepuk tangan. Ada yang mengungkapkan perasaannya dengan hening. Jadi tidak ada yang salah. Jadi jelas saudara, antara gereja yang bertepuk tangan maupun gereja yang tidak bertepuk tangan atau hening, tidak ada masalah di sana. Tergantung ekspresinya. Bagaimana dia mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan. Kiranya penjelasan ini menolong kita saudara-saudaraku, khususnya gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara, supaya jangan gampang-gampang kita menyesatkan atau jangan gampang-gampang kita mengklaimlah gereja itu aneh, itu dan sebagainya. Mari kita mengambil hikmahnya dalam perbedaan itu. Namanya anggota tubuh Kristus pasti berbeda, tapi satu kepala. Kiranya ini menolong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.